Pemkab Bojonegoro siapkan 23,4 miliar rupiah untuk bangun 4 titik trotoar. Polres Tuban terjunkan ratusan personil untuk pengamanan TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Aisyah Tilawah, kami telah menyiapkan serangkaian informasi untuk Anda dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyiapkan anggaran 23,4 miliar rupiah untuk pembangunan dan rekonstruksi 4 titik trotoar di kawasan kota Bojonegoro. Pengerjaan akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan fasilitas umum, salah satunya dengan melakukan rekonstruksi pembangunan trotoar untuk memperindah kawasan kota dan mempermudah aktivitas pejalan kaki. Pada tahun 2024 ini, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kembali melanjutkan pembangunan trotoar di 4 titik di kawasan kota Bojonegoro. Di antaranya trotoar di Jalan Rajawali, Letuswolo, Jalan Mayangkoro, dan trotoar di Jalan Rajekusi. Sementara pagu anggaran yang disiapkan sebesar 23,4 miliar rupiah. Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas DPKP Cipta Karya Bojonegoro, Iwan Maulana mengatakan pembangunan 4 trotoar masih dalam tahap perencanaan dan akan dilakukan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2024. Selain itu, waktu pengerjaan juga harus dilakukan pada musim kemarau agar bisa dikerjakan dengan maksimal. Iwan menambahkan total pagu anggaran yang disediakan sekitar 23,4 miliar rupiah. Masing-masing trotoar di Jalan Letuswolo sebesar 6,2 miliar rupiah, trotoar di Jalan Mayangkoro 1,1 miliar rupiah, trotoar di Jalan Rajawali 9,7 miliar rupiah, dan pembangunan trotoar di Jalan Rajekusi senilai 6,2 miliar rupiah. Ditargetkan pembangunan 4 titik trotoar tersebut bisa selesai pada bulan November 2024 mendatang. Untuk 2024 ini ada 4 titik yang lanjutan untuk trotoar, yaitu yang pertama Jalan Rajekusi, yang kedua Jalan Rajawali Timur, yang ketiga Letuswolo, dan yang terakhir adalah Jalan Mayangkoro. Itu nanti mungkin pengerjaan nanti di awal bulan Juni atau Juli, nunggu musim penghujan selesai. Jadi nanti kita biar kita terganggu dengan musim penghujan. Untuk pagu anggaran yang disediakan sekitar berapa? Pagu anggaran total sekitar 23 miliar. Sekedar diketahui, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebelumnya telah merevitalisasi 19 trotoar di seputaran Bojonegoro sejak tahun 2021 hingga 2022. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, seorang kakek ditemukan warga tewas tenggelam di sebuah embung di Kabupaten Tuban. Diduga korban yang tidak bisa berenang tersebut terpeleset saat mencari rumput di sekitar lokasi sehingga tenggelam di embung sedalam 4 meter. Warga desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban digemparkan dengan tenggelamnya Munaji di embung desa setempat pada Minggu sore. Kakek 64 tahun tersebut ditemukan tewas di embung dengan kedalaman 4 meter. Petugas yang mendapati laporan langsung melakukan pencarian. Hasilnya, petugas BPBD bersama TNI, Polri, dan warga berhasil menemukan korban dan langsung mengevakuasinya ke tepi embung. Kapolsek Singgahan Tuban, Ibtu Suhardi mengatakan, diduga korban terpeleset saat mencari rumput di sekitar embung.
Pasalnya kondisi tepi embung cukup licin lantaran dilapisi terpal. Hasil visum luar juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban tenggelam lantaran tidak bisa berenang. Korban Bapak Munaji, umur 60 tahun, bersama istri mencari rumput di sekitar embung Desa Saringemban. Sedangkan embung di daerah sana itu habis dari atas itu kan langsung ada terpal, jadi bukan tanah. Ketika waktu itu terpeleset, jadi sudah tidak ada kaitannya lagi, jadi langsung masuk, diketahui itu jam 14. Sedangkan melaksanakan mencari rumput jam 09.30 pagi. Jam 15.30 bisa dievakuasi. Kemudian setelah kita adakan pemeriksaan secara medis, tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Kemudian korban dan keluarga disampaikan bahwa itu perlu dilaksanakan otopsi atau tidak, hanya pemeriksaan luar. Dan kesimpulan dari medis tidak ada tanda-tanda penganiayaan sehingga diserahkan ke keluarga. Oleh pihak keluarga, jasad korban langsung diminta untuk segera dimakamkan sehingga langsung dibawa petugas ke rumah duka. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, seorang bapak 5 anak di Kabupaten Lamongan ditemukan tewas gantung diri di dalam rumahnya sendiri. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya saat pulang bekerja. Warga desa Paji, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan digemparkan dengan tewasnya AF, 65 tahun, warga desa setempat di dalam rumahnya sendiri pada Minggu pagi. Korban ditemukan gantung diri dengan seutas tali di dalam kamarnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Bayu, anaknya yang baru saja pulang dari kerja. Saat itu anaknya hendak masuk rumah, namun seluruh pintu terkunci. Karena curiga, anak korban akhirnya memaksa masuk melalui pintu belakang dengan cara menjebol. Namun setelah masuk ke dalam, sang anak terkejut lantaran ayahnya meninggal dunia dalam kondisi tergantung. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Ya, kronologinya yaitu tadi diketahui Bapak Ali Pausi itu anaknya setelah pulang kerja dari BMI Lamongan melihat pintu rumah masih tertutup. Akhirnya dia anaknya dengan membuka paksa pintu dapur, terus akhirnya bisa masuk ke rumah dan melihat kondisi bapaknya tergantung di kamar belakang. Setelah itu anaknya teriak, manggil ibunya, baru tetangga-tetangga datang. Itu di rumah sendirian atau gimana dan waktu itu? Waktu itu bapaknya itu di rumah sendiri, berhubung tadi malam tuh menurut keterangan istrinya tidak boleh masuk rumah. Jadi istrinya tidur di depan rumah, di luar rumah tadi malam itu. Jadi mulai dari malam itu istrinya sudah tidak dikasih pintu untuk masuk ke dalam rumah. Jadi posisi korban di rumah sendiri, semua pintu dikunci dari dalam. Jadi keluarga tidak bisa masuk. Baru tadi pagi anaknya sepulang kerja melihat kondisi rumah tertutup, tidak bisa dibuka, akhirnya dipaksa pintu dapur ya, melalui pintu dapur akhirnya melihat kondisi bapaknya tergantung di kamar belakang. Hasil visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sementara oleh pihak keluarga, jasad korban diminta untuk segera dimakamkan sehingga pihak kepolisian tidak melakukan otopsi. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, bus syarat penumpang tabrak warung dan tiang listrik di Pantura, Lamongan. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bus syarat penumpang jurusan Bojonegoro Surabaya menabrak warung dan tiang listrik di jalur Pantura, Kabupaten Lamongan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Bus syarat penumpang jurusan Bojonegoro Surabaya menabrak sebuah warung dan tiang listrik di jalur Poros Pantura, tepatnya di pertigaan Sumelaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada hari Minggu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Menurut kesaksian penumpang, mesin bus sudah mengalami gangguan sejak di Bojonegoro. Saat mendekati lampu merah di desa Sukodadi Lamongan, rem bus dikabarkan tidak berfungsi. Untuk menghindari tabrakan dengan pengguna jalan lain yang berhenti di lampu merah, sopir pun banting setir ke kiri. Akibatnya bagian kabin kiri bus menabrak bangunan tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang listrik hingga nyaris roboh. Para penumpang yang berada di bangku depan mengalami luka ringan akibat benturan. Meski bagian depan bus mengalami kerusakan serius, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Nah, habis itu posisinya ini kopling sudah seret. Nah, itu kan saya sudah pilih nggak enak. Nah, habis itu kok diterusin. Nah, kok nggak bisa jalan, akhirnya sopirnya yang nyopir jalanlah sampai sini. Terus dari sini tadi juga nggak kenceng jalannya, cuma biasa, cuma kan waktu itu lampu merah. Nah itu mungkin sudah macet lagi, waktunya terus digini-gini nggak bisa. Terus? Langsung dibelokkan. Saya posisi di depan, Pak, untung saya nggak meninggal. Terus ya udah akhirnya sopir teriak-teriak, lo gitu. Ya saya kan langsung kaget, Pak, saya di depan sama teman saya ini. Posisi tidur. Posisi saya juga mau tidur itu. Jadi nggak sempat ngerem tadi? Sempat ngerem, Pak, cuma belum. Iya, betul. Sementara itu, petugas Satlantas Polres Lamongan Bribka Arif Andriono mengatakan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan penumpang, diduga rem bus tidak berfungsi sehingga sopir pun terpaksa banting setir agar bus dapat berhenti. Kejadian ini menyebabkan kekacauan di sekitar lokasi tabrakan. Jadi menurut keterangan dari saksi di sekitar TKP dan penumpang bus yang ada di dalam awak kabin bus, bahwasanya menjelaskan bus melaju dari arah barat ke timur mendekati TKP. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami remblong. Terus banting setir ke kiri ya? Setelah itu karena mendekati traffic light, posisi lampu merah dalam kondisi merah sehingga bus dibanting ke kiri masuk parit menabrak rumah atau warung. Tidak ada korban jiwa dan? Dalam peristiwa ini saat kita melakukan TPTKP baik dari rekan Polsek Sukodadi dengan Laka Lantas Polres Lamongan, alhamdulillah nihil korban jiwa. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu, sebuah mobil Avanza ditabrak truk dari arah berlawanan hingga terlempar ke dalam parit di Kabupaten Lamongan pada Minggu malam. Insiden itu mengakibatkan pengemudi mobil Avanza terjepit. Proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Sebuah mobil Avanza ditabrak truk dari arah berlawanan hingga terlempar ke dalam parit di Jalan Nasional Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan pada Minggu malam. Insiden ini mengakibatkan pengemudi Avanza bernama Masudi, 42 tahun, warga desa Gampang Sejati, Kecamatan Laren, Lamongan, terjepit badan kendaraan. Untuk mengevakuasi korban, petugas butuh waktu hingga 2 jam. Pasalnya kondisi mobil Avanza mengalami rusak parah. Kerasnya benturan mengakibatkan minibus masuk ke parit dan sopir terjepit kabin yang ringsek. Petugas sampai harus membawa pengungkit linggis untuk membuka bangkai mobil untuk mengeluarkan korban. Selain pengemudi, di dalam mobil Avanza tersebut juga ada 3 penumpang. Masing-masing adalah Mas Ida Ayu Frista, 29 tahun, Dika Aulia Wardani 22 tahun dan Sri Muah 63 tahun. Sri Muah, satu dari 3 penumpang, hanya mengalami nyeri dada.
Sedangkan sang pengemudi Avanza Nopol B 1548 UYA mengalami patah tulang kaki, tulang rusuk bagian kanan, dan pendarahan dari telinga kanan. Menurut Sri Muah, kecelakaan berawal saat dam truk Nopol L 8421 UO yang dikemudikan Anwar Sujito, 52 tahun, warga desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Jombang, melaju dari arah Lamongan menuju Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir dam truk kurang konsentrasi dan masuk ke jalur kanan. Dam truk kemudian menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan yang dikemudikan Mas Hudi. Kerasnya benturan mengakibatkan minibus ringsek di bagian depan dan masuk ke parit. Mau kemana? Duh, ajenge mantuk nak. Ajenge wangsul. Terus? Nah, niku dados pundi nggih wong bocah niku lho kok moro-moro trek niku kok nyureng montor niku dados pundi kok ngoten to. Mungkin mriko kula niku wau. Duki Gresik. Duki Gresik. Ajenge ten? Ajenge mantuk. Mantuk ten? Lamongan mriku laren. Laren gampang, Nak. Lho kok iki to montore makin. Mboten semrap kok, Mas. Trek ini mau dugi pundi ini mboten semrap kok. Lho treke khusus kok kono, Nak. Dugi kile. Kok kono. Nah, mestine kan posisi teko lor kene to, Nak. Sisa opo ke kanan. Nah, kok iso mlayu rono maksudnya piye iku mang? Evakuasi sopir berlangsung dramatis, petugas dibantu warga dan petugas medis membutuhkan waktu 2 jam untuk mengeluarkan korban dari dalam kabin. Baik, menurut keterangan saksi di TKP saat kejadian bermula dari mobil dam tronton melaju dari arah barat ke timur sesampai di TKP. Menurut keterangan saksi diduga dalam kondisi berkemudi kurang konsentrasi sehingga masuk ke lajur kanan, tepatnya lajur dari arah timur ke barat. Bersamaan dengan itu dari arah timur melaju mobil penumpang jenis Avanza. Avanzanya sendiri itu berapa orang dan? Baik, di dalam olah TKP atau TP-TKP yang saya lakukan, ditemukan di dalam mobil Avanza satu keluarga, berjumlah kurang lebih 4 orang. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur setempat sempat tersendat. Arus lalu lintas kembali normal setelah seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Informasi mengenai Polres Tuban yang menerjunkan ratusan personil untuk pengamanan TPS, kami hadirkan sesaat lagi, kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Polres Tuban menerjunkan ratusan personil untuk melakukan pengamanan tempat pemungutan suara pada pemilu 2024. Sebelum berangkat mereka dibekali dengan vitamin hingga obat-obatan ringan. Sementara itu dalam proses pengamanan, polisi dilarang masuk ke dalam area pencoblosan serta dilarang mencatat hasil perolehan suara. Polres Tuban menggelar apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan tempat pemungutan suara TPS untuk pemilu 14 Februari 2024. Kegiatan ini digelar di halaman belakang Mapolres Tuban pada Senin pagi. Sebanyak 590 personil anggota Polres Tuban diterjunkan untuk mengamankan 3.690 TPS di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban. Setiap satu petugas harus mengamankan sekitar 15 TPS di wilayah yang telah ditentukan. Sebelum berangkat, para personil dicek kesiapannya, mulai dari kondisi kesehatan hingga barang bawaan. Mereka juga dibekali buku saku,
uang transport, dan sejumlah obat-obatan ringan. Kapolres Tuban AKBP Suryono menghimbau kepada seluruh anggota yang bertugas agar tidak masuk dalam area pencoblosan atau bahkan menulis hasil penghitungan suara. Personil yang dikerahkan akan bertugas mengamankan TPS selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 sampai 15 Februari 2024. Kenapa kita berangkatkan hari ini? Supaya segera beradaptasi, tahu lingkungannya, tahu rekan kerjanya, baik nanti KPPS-nya, Linmasnya, tokoh masyarakatnya, dan lain-lain yang ada di wilayah tugasnya. Pesan yang disampaikan untuk personil? Yang pertama tadi seperti yang pada saat amat saya diapel, jaga kesehatan, karena ini tugas yang cukup melelahkan karena waktunya cukup panjang, sehingga harus menjaga kondisi fisik dan kesehatan anggota supaya dalam masa tugas dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, netralitas, dalam arti sesuai tugas pokok fungsinya polisi nanti tidak boleh masuk ke TPS yang berada di dalam KPPS, sehingga ring polisi tugasnya di luar kotak atau lingkaran atau pagar dari TPS. Kemudian saya larang untuk melakukan pencatatan atau mencatat hasil penghitungan suara. Fokus pada pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara. Sementara itu, seluruh logistik pemilu di Kabupaten Tuban sudah terkirim di masing-masing kecamatan. Diharapkan pemilu pada tahun 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan damai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Ngawi melakukan klarifikasi kepada pelapor terkait dugaan pelanggaran atau pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum kepala desa di wilayah setempat. Karena masuk ranah pidana pemilu, Bawaslu melibatkan Gakumdu dari kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus tersebut. Bawaslu Ngawi melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap perwakilan warga pengawas netralitas WPN yang sebelumnya melaporkan oknum kepala desa Sambiroto yang mendukung paslon Capres-Cawapres menang 1 putaran. Dalam klarifikasi tersebut juga hadir penegakan hukum terpadu Gakumdu Polres Ngawi. Menurut bagian hukum WPN Haryanto, klarifikasi dari Bawaslu terkait detail formil kasus video viral oknum kepala desa yang menyatakan dukungan pada salah satu Capres-Cawapres menang 1 putaran. Kurang lebih ada 21 pertanyaan yang diajukan baik selama proses klarifikasi. Kades Sambiroto, Kecamatan Padas, yang sudah terregister pada tanggal 7 Februari 2024. Yang pada intinya panggilan ini adalah klarifikasi pelapor. Untuk detailnya lebih ke formil ya Pak Ketua ya tadi ya. Cuma nggak ada yang perlu di garis bawahi, sudah seperti yang kemarin. Mungkin nanti informasi dari Bapak Ketua 1:30 terlapor akan dipanggil. Yang klarifikasi ini tadi lebih dapat ya Pak? Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan Bapak Seluruh. Kalau total pertanyaan ada 21 pertanyaan dan pada pokoknya tidak ada yang signifikan, hanya menggarisbawahi dari kita dulu laporan awal tanggal 5. Syarat-syarat formil seperti itu, dapat bukti dari mana, seperti itu. Sementara Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko menjelaskan, klarifikasi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut laporan yang diajukan beberapa waktu lalu. Karena pasal yang disangkakan yakni pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait dengan pidana pemilu, maka penanganannya melibatkan unsur Gakumdu, sehingga penanganan ini dilakukan bersama dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang kami terima, bahwa pasal sangkaan adalah yang diajukan pasal 490 Undang-Undang 7 Nomor Tahun 2017, yaitu terkait dengan pidana pemilu. Oleh karena itu, untuk hari ini tadi kami sudah memanggil dan meminta keterangan dari pelapor dan sudah
disampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan laporan dan tadi sudah dihadiri oleh pelapor itu sendiri di kantor Bawaslu. Secara teknis penanganan sendiri seperti apa kalau pidana pemilu? Untuk alur penanganan dari proses saat ini atau tahap saat ini adalah permintaan keterangan atau klarifikasi bagi pelapor dan terlapor. Dari permintaan itu nanti kita juga akan apabila membutuhkan keterangan atau pemanggilan terhadap beberapa pihak yang bisa memberikan keterangan. Terus kita juga akan mengkaji dari alat bukti yang sudah disampaikan kepada kami. Proses penyelidikan melalui sentra Gakumdu sendiri? Untuk proses permintaan keterangan kami saat ini didampingi terutama melalui Pokja Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Dari tahap ini nanti setelah permintaan keterangan atau klarifikasi dan alat bukti dirasa cukup, maka baru akan kami bahas dalam pleno untuk menyimpulkan apakah unsur pidana yang disangkakan terpenuhi atau tidak. Rencananya Bawaslu juga akan melakukan klarifikasi kepada oknum kepala desa yang mendukung salah satu capres-cawapres menang 1 putaran. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Bawaslu Bojonegoro bersama sejumlah pihak terkait menertibkan ribuan alat peraga kampanye APK. Penertiban dilakukan di kawasan Jalan Protokol Kota Bojonegoro serta serentak dilaksanakan di kecamatan hingga desa. Salah satunya seperti yang dilakukan di sepanjang Jalan Protokol Kota Bojonegoro pada Minggu petang. Sebelum melaksanakan penertiban APK, terlebih dahulu dilaksanakan rapat teknis dan apel untuk pembagian tim guna menertibkan alat peraga kampanye. Penertiban APK di masa tenang 11 hingga 13 Februari 2024 ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari KPU Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Satpol PP, pengawas kelurahan atau desa, hingga Panwaslu di tingkat kecamatan. Pantauan di lokasi, Bawaslu Bojonegoro bersama pihak terkait berjibaku menurunkan APK berbagai bentuk, baik alat peraga kampanye berukuran kecil, sedang, hingga APK dengan ukuran besar. Petugas juga berkeliling membawa kendaraan barang untuk digunakan mengangkut APK hasil penertiban di tepi jalan dan yang terpasang di pohon. Tak jarang dalam aksinya ini sejumlah petugas sangat berisiko, mulai dari memanjat hingga merobohkan baliho dengan ukuran yang sangat besar. Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadiwijoyo mengatakan, di masa berakhirnya kampanye pada pukul 00:59 hari Sabtu dan memasuki masa tenang, dirinya bersama berbagai pihak menertibkan alat peraga kampanye. Mulai dari kawasan Jalan Protokol Kota Bojonegoro serta penertiban APK dilakukan secara serentak di tingkat kecamatan hingga desa. Penertiban APK sendiri diharapkan bisa selesai secara cepat dan tidak memakan waktu lama. Handoko menambahkan jika penertiban alat peraga kampanye supaya seluruh kawasan steril dan masyarakat bisa berpikir jernih dalam menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan malam hari ini tadi kita mulai jam 23.59, yaitu
berakhirnya masa kampanye. Nah, di masa tenang ini kita tandai untuk pembersihan APK dan bahan kampanye di jalan-jalan protokol yang memang hari ini sudah harus bisa ditertibkan. Nah, kami bersama teman-teman Satpol, KPU dan jajaran yang lainnya untuk menertibkan hari ini mudah-mudahan selesai nanti. Untuk selain di sini, apakah nanti ini juga serentak di wilayah Bojonegoro, Mas? Serentak se-Bojonegoro melakukan hal yang sama. Jadi dari jajaran Bawaslu maupun KPU serentak di kecamatan-kecamatan sampai di tingkat desa juga melakukan pembersihan APK bersama-sama. Di masa tenang mendekati pemilu, Ketua Bawaslu Bojonegoro menginstruksikan jajaran pengawas baik tingkat kecamatan hingga desa untuk rutin melakukan patroli dan melakukan pengawasan di semua tingkatan secara komprehensif selama masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro.